Keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-25 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita. Saat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 344 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu
dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang pertama hingga hukumnya yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Karena dosa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Amin.
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, di minggu ke-25 setelah Trinitatis, terambil dari Matius pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini mengangkat topik orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Bertahan seperti apakah yang ingin disampaikan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini? Iman kekristenan kita mengajarkan kepada kita untuk fokus
percaya, dan meyakini kuasa Tuhan. Namun seringkali di tengah-tengah kehidupan kita, banyak hal yang dapat mengganggu iman kepercayaan kita itu. Baik itu lewat kuasa-kuasa duniawi, baik itu lewat ajaran-ajaran yang bisa mempengaruhi iman kita, sehingga di dalam perjalanan iman, kita tidak mampu untuk bertahan, untuk setia, menjaga komitmen kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah yang menggambarkan ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Pada saat itu sedang menuju ke negara Inggris. Di tengah perjalanannya kapal itu, terjadilah badai yang sungguh-sungguh kencang. Dan badai yang kencang itu mengakibatkan kapal terombang-ambing dan air laut sudah mulai masuk ke dalam kapal dan banyak barang-barang yang ada di kapal sudah berhamburan jatuh ke dalam lautan. Kondisi saat itu sudah sangat-sangat mencekam. Hingga pada akhirnya ada seorang penumpang kapal yang bernama John Newton. Dia mengingat kisah bagaimana Yunus. Bagaimana Yunus juga pernah terombang-ambing di dalam kapal. Lalu dia pun berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam doanya dia mengakui bagaimana kesalahannya, bagaimana dosanya. Apa yang telah diperbuatnya yang tidak disenangkan oleh Tuhan. Karena pada saat itu memang dia melakukan berbagai-bagai hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dia mencintai mabuk, mencintai judi, dan pada saat itu juga dia menjual orang-orang negro untuk menjadi budak kepada orang-orang Inggris. Dan pada saat itu juga di kapal yang ditumpanginya, dia juga sedang membawa orang negro yang akan dia jual. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia ingin menyatakan perubahan hidupnya, pertobatannya, dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tidak lama berselang setelah dia menyelesaikan doanya, badai itu pun reda dan kapal itu berjalan seperti biasa, normal kembali hingga tiba di pelabuhannya. Dan setelah kejadian itu, maka John Newton pun berubah. Dan ketika dia sampai di darat, maka dia mengubah kehidupannya. Dia mulai belajar teolog dan akhirnya dia menjadi seorang pendeta. Kisah yang tadi itu membuat dia menciptakan lagu yang sering kali kita kumandangkan, Amazing Grace. Karena dia begitu melihat bagaimana kuasa Tuhan sungguh ajaib, menyelamatkan dan mengubahnya, sehingga itu juga yang menjadikan dia menciptakan lagu itu, Amazing Grace, ajaib benar anugerah. Apa yang ingin kita lihat dari perjalanan kehidupan John Newton? Dia yang tadinya tidak mengenal Allah, yang tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi pada akhirnya dia berubah, dia bertobat, dan akhirnya dia setia kepada Tuhan. Dan banyak gubahan-gubahan lagu yang dia ciptakan, sehingga banyak orang semakin percaya kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Seringkali karena nama Tuhan, karena kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita menerima ketidakadilan. Terkadang karena kejujuran kita di kantor, di tempat kita bekerja, akhirnya banyak orang membenci kita, tidak menyukai kita. Karena kita terlalu menjalankan SOP ataupun aturan yang berlaku. Kita tidak mau bermain-main dengan hal-hal itu, akhirnya banyak orang tidak menyukai kita. Namun kebenaran Tuhan, walaupun membuat kita tidak disukai, membuat kita dibenci orang lain, harus tetap kita lakukan. Dan banyak orang menjadi tidak percaya
kepada Tuhan karena ajaran-ajaran nabi-nabi palsu. Ini seringkali terjadi. Penderitaan yang digambarkan di sini bagaimana karena nabi-nabi palsu membuat banyak orang murtad dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ini kita lihat terjadi di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini. Banyak ajaran-ajaran palsu yang membuat orang-orang Kristen akhirnya tidak yakin lagi akan kuasa Tuhan. Banyak topik-topik perbincangan, perdebatan yang membuat orang goyah imannya. Banyak ajaran-ajaran nabi-nabi palsu yang membuat kita akhirnya saling membenci, bukan justru saling mengasihi. Sebagai salah satu contoh, ada pandangan yang menganggap kalau baptisan yang diberlakukan di gereja kita Protestan secara khusus itu tidak benar. Apalagi ketika di sana ada formulasi yang mengatakan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang mengkritisi itu. Karena menurut mereka bagaimana mungkin ajaran itu, formulasi itu benar. Karena pada saat itu Yesus itu sendiri dibaptiskan. Sehingga mereka memperdebatkan itu, bagaimana mungkin orang yang ikut dibaptis tapi dalam namanya baptisan itu diberlakukan. Namun kita tidak perlu mempertentangkan hal itu. Karena baptisan itu merupakan mata iman kita yang mengajarkan kita untuk semakin meyakini ketritunggalan Allah. Hal-hal semacam inilah ibu bapak saudara-saudariku yang seringkali menyesatkan. Munculnya ajaran-ajaran sesat ini seringkali akhirnya tidak membuat kita bertahan untuk meyakini kuasa-kuasa Allah. Sehingga pertentanganlah yang seringkali terjadi. Chaos, kerusuhan di mana-mana. Tidak ada lagi ajaran kasih. Tidak ada lagi niat untuk saling memperbaiki dan saling mengasihi. Di ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kenapa hal ini terjadi? Ini tadi, ketika seseorang tidak mampu berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, maka nilai kasih itu akan berkurang dalam hidupnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang tetap mampu berkonsisten dan berkomitmen di dalam imannya kepada Tuhan, maka dia akan senantiasa menghidupi nilai kasih itu. Dan orang-orang yang seperti inilah yang akan sampai kepada kesudahannya. Di ayat 14 dikatakan di sana, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Apapun anggapan orang tentang kiamat, tentang hari akhir, namun hanya Tuhanlah yang tahu kapan itu terjadi. Kalaupun banyak ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan kita untuk meyakini tibanya hari itu, kita harus meyakini bahwasanya ayat 14 ini tadi menggambarkan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Bagaimana firman Tuhan itu akan sampai ke seluruh dunia. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Luar biasa ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Kita diajarkan untuk tetap setia dan mampu untuk bertahan sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai akhir, itulah yang akan memperoleh keselamatan. Sehingga saya boleh katakan, apapun penderitaan, apapun ujian, apapun cobaan, apapun tantangan yang saat ini mempengaruhi iman saudara sekalian, ingatlah bahwasanya terkadang tantangan itu, ujian itu, kesusahan itu datang ke tengah-tengah kehidupan kita untuk membuat kita semakin meyakini kuasa Tuhan. Kita mengingat tadi bagaimana John Newton ketika dia merasakan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidupnya, sungguh sangat-sangat ajaib. Itu jugalah yang kita imani. Ajaib benar anugerah Tuhan. Itulah yang menguasai hati kita, hidup kita, iman kita, sehingga kita mampu bertahan sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup.
Termulialah Engkau atas seluruh berkat anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bertemu kembali lewat ibadah online ini. Ya Allah Bapa, berkatilah ibadah kami ini, terkhusus firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya menguatkan kami untuk mampu bertahan sampai akhir, untuk tetap setia sampai akhir, sehingga kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua, yang mengikutinya di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, dimanapun Tuhan mereka mengikuti ibadah ini. Kiranya anugerah kasih Tuhan menyinari mereka. Bagi mereka yang sedang di dalam kondisi sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan mereka. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi, berkati setiap perawatan yang sedang mereka jalani. Biarlah kuasa mujizat Tuhan berkuasa atas penyembuhan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul, biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan mereka. Buat mereka yang saat ini sedang jauh dari keluarga, karena pekerjaan, karena perjalanan, baik mereka yang sedang berlayar, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka. Ya Allah Bapa, kami rindukan kuasa jamahan Tuhan senantiasa berdiam atas mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah bagi para jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini memperingati hari kelahiran dan pernikahan mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah berkat kasih setia di dalam kehidupan mereka. Berkatilah ya Bapa gereja-Mu di dalam setiap pelayanannya. Biarlah kiranya gereja-Mu ini dapat menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu, terlebih di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin Tuhan senantiasa memakai gereja-Mu ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa, untuk mewartakan kabar sukacita buat seluruh orang-orang percaya. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh petugas yang melayani di ibadah online di minggu hari ini, mulai dari multimedia, liturgis, pengkhotbah, song leader, dan pemusik, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu. Shalom.